Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Sela Nirmala. Semoga pada pembelajaran kita kali ini teman-teman semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat. Dan tentu saja teman-teman semua harus tetap menjaga kesehatan. Dan semoga teman-teman masih semangat ya menjalani proses pembelajaran jarak jauh ini. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kita bisa terus melaksanakan pembelajaran. Nah, untuk itu teman-teman diharapkan tidak men-skip video ini, teman-teman menyimak secara serius karena akan ada materi penting yang akan saya ulas. Bertemu dengan saya berarti kita akan belajar sosiologi. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang konflik dan kekerasan yang dilihat dari kacamata sosiologi. Rasa-rasanya mendengar kata konflik ini sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Mungkin teman-teman yang ada di rumah pernah mengalami konflik. Entah itu konflik dengan ibu ataupun bapak, konflik dengan adik ataupun kakak, konflik dengan teman juga bisa, atau bahkan konflik dengan pacar. Ayo di sini siapa yang sering berkonflik dengan pacarnya? Sebelum kita lebih jauh menggali tentang konflik dan kekerasan, alangkah baiknya terlebih dahulu kita memahami apa sebenarnya itu konflik. Konflik dilihat dari kacamata sosiologi diartikan sebagai suatu proses sosial yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyingkirkan pihak lawan dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Salah satu tokoh sosiologi yaitu Suryono Sukanto berpendapat bahwa konflik sosial merupakan suatu proses sosial di mana seseorang dalam mencapai tujuannya itu melakukan ancaman ataupun tindakan kekerasan kepada pihak lain yang dianggapnya sebagai lawan. Oke, saya akan memberikan salah satu contoh konflik sederhana yang mungkin pernah terjadi di antara kita. Contohnya ketika misalnya ibu kita meminta kita untuk menyimpan handuk basah di tempatnya, tetapi terkadang kita lupa, kita ceroboh menyimpan handuk basah sembarangan. Nah, hal itu kemudian membuat ibu kita marah dan itu juga bisa menyebabkan konflik di antara ibu dan anak. Ternyata di dalam konflik ini dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu konflik konstruktif dan yang kedua yaitu konflik destruktif. Apa itu konflik konstruktif dan apa itu konflik destruktif? Oke, kita bahas terlebih dahulu tentang konflik konstruktif. Konflik konstruktif merupakan konflik yang bersifat membangun. Wah, ternyata orang yang berkonflik itu bisa loh bersifat membangun. Saya beri contoh seperti ini. Di kelas IPS ada siswa A dan siswa B. Siswa A dan siswa B ini bersaing untuk mendapatkan peringkat pertama di kelas. Nah, siswa A dan siswa B ini sebenarnya sedang berkonflik untuk memperebutkan peringkat pertama di kelas, tetapi mereka tidak melakukan kekerasan. Mereka meningkatkan prestasi akademik mereka untuk mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan atau menjadi peringkat pertama di kelas. Nah, konflik yang terjadi antara siswa A dan siswa B termasuk ke dalam golongan konflik konstruktif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konflik destruktif. Konflik destruktif ini berlawanan dengan konflik konstruktif. Konflik destruktif ini didasari pada rasa benci atau rasa tidak suka. Dan konflik ini bisa berujung pada kekerasan. Teman-teman semua pasti sudah pernah melihat film Dylan, bukan? Ada suatu konflik antara Dylan dan Anhar. Dylan marah kepada si Anhar karena Anhar telah menampar si pacarnya Dylan, yaitu si Milea. Nah, hal ini kemudian menyulut emosi Dylan dan akhirnya konflik yang terjadi antara Dylan dan Anhar berujung pada tindak kekerasan. Ada beberapa penyebab yang menjadikan Dylan dan Anhar ini
melakukan konflik dan berujung pada kekerasan. Yang pertama yaitu rasa tidak suka karena sifat Anhar terhadap Milea. Yang kedua, Dilan yang tidak bisa menahan emosinya karena dia sangat kesal melihat Anhar menampar pacarnya. Dan yang ketiga yaitu adanya prasangka buruk antara si Dilan dan si Anhar. Tetapi ternyata kekerasan itu tidak hanya secara langsung loh. Kekerasan dibagi menjadi dua, yaitu ada kekerasan langsung dan kekerasan secara tidak langsung. Kekerasan langsung contohnya tadi antara Dilan dan Anhar. Nah, sedangkan kekerasan secara tidak langsung itu merupakan kekerasan yang dilakukan dengan mengambil hak-hak dari seseorang. Contohnya seperti memfitnah, membuli juga bisa, mengintimidasi, pokoknya sesuatu hal yang dilakukan oleh pihak A ke pihak B dengan cara merampas hak-hak yang dimiliki oleh pihak B. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya minta teman-teman semua untuk bekerja. Kita menganalisis konflik yang terjadi di lingkungan kita selama pandemi ini. Selama di rumah saja, teman-teman silakan menganalisis konflik apa sih yang terjadi di rumah saya akhir-akhir ini, dan silakan kalian analisis apakah ini merupakan termasuk ke dalam konflik konstruktif atau konflik destruktif. Setelah teman-teman menganalisis, silakan minggu depan kalian kumpulkan hasil analisis kalian melalui email saya. Dan minggu berikutnya kita akan bertemu kembali, semoga tidak bosan ya. Kita akan membahas tentang dampak dari konflik dan bagaimana sih cara mengatasi konflik yang terjadi di sekitar kita. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.